sama dengan Dito. Nah, Ane ada 2.500 koin nih, tapi Ane mau tanya sama ente, harus dijawab dengan Alkitab. Kalau bisa, Ane kasih pause ente. Oke, siap. Baru Gen Crew tidak kah? Tidak dapat setengahnya. Biarlah kita bagi-bagi. Ya Gen Crew ya. Gen Crew. Gen Crew. Ya udah. Lu kan banyak, pause-nya ada 2. Ya bagi-bagilah. Oke, silakan. Ente mau tanya apa? Tapi pertanyaannya harus dijawab dengan Alkitab ya. Siap. Pertanyaannya, apa bukti adanya babi di perahu Nuh, di Bahtera Nuh? Kalau ente tanya ayat Alkitab kagak ada. Nggak ada itu. Nggak ada. Kalau di tafsir Ibnu Katsir di kitabnya ente ada. Tapi kan orang aneh nggak bisa. Tapi ente gimana sih? Kagak ada di kitab aneh, nggak ada. Karena babi nggak ada penciptaan di kapal Nabi Nuh. Babi udah diciptakan dari sebelumnya. Payah ente. Nggak ada. Aneh nih aja lu. Masa paksa? Iya, yang ada itu gini. Yang ada di kitab saya tidak dibilang babi, nggak ada itu. Ada. Nggak ada penciptaan gini. Ini ya. Saya kasih, coba Wira tolong buka Kejadian 7 ayat 2. Nih saya tunjukkan ya. Jadi yang naik kapal itu tidak dibilang babi. Karena ini binatang sudah diciptakan, dikasih naik di kapal. Nih ini gua kasih lihat nih. Coba itu yang ayat yang kedua. Nah ini ya. Nah ini ayat yang kedua. Kejadian 7 ayat 2. Ini apa, terjemahan apa ini? Terjemahan apa ini? Ini Keluaran loh. Ini Keluaran. Oh. Salah pencet. Udin, gimana nih Wira nih? Suruh Kejadian dikasih Keluaran. Pak, salah pencet. Tetanggaan soalnya. Nih, dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang. Dan tidak haram itu apa? Sapi, domba itu. Jantan dan betina dikasih naik ke kapal 7 pasang. Tetapi dari binatang yang haram, babi, ya, ular, yang tikus tuh, itu 1 pasang. Jantan dan betinanya, gitu. Salah, payah ente man. Loh, ini gak ada ketulisan babi, binatang yang haram. Kalau ente maksud itu saya tahu penciptaan babi di atas kapal Nabi Nuh. Gak ada di Kristen, gak ada. Ada man, orang kemarin Ane baca. Itu di tafsir Ibnu Katsir. Bukan di Alkitab ente kok. Gak ada babi diciptakan di kapal Nabi Nuh. Aneh-aneh aja lu. Gak ada babi diciptakan di kapal Nabi Nuh. Bukan, pertanyaannya bukan babi diciptakan di kapal Nuh. Apa buktinya adanya babi di perahu di kapal Nuh? Nggak ada buktinya. Ini udah jawabannya. Di kapal Nabi Nuh kan naik ini. Salah ente. Udah nyerah ya? Nyerah ya? Nggak ada. Nyerah aku. Nggak ada. Ade. Jawabannya ada di Kejadian 9 ayat 18. Kapal Nabi Nuh. Sejak kapan ada kejadian di atas kapal Nabi Nuh? Kejadian 9 ayat 18. Coba buka, Pak. Kejadian 9 ayat 18. Iya. Coba buka, saya penasaran. Salah, nggak ada. Coba baca. Coba buka. Itu anak-anak Nuh. Masa babi sih? Coba buka dulu Yang keluar dari Bahtera ialah Sem. Itu anak-anak Nuh itu. Iya itu. Ham itu apa kalau nggak babi? Sembarang aja lu. Lu mau bikin gua berdosa sama Tuhannya saya. Aneh aja dulu.
udah disumpah beda sama lu. Oh, lu ngarang-ngarang. Ini bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris. Berarti lu mau ajak gua menghina anak-anak lu? Kagak bisa. Aneh aja lu, garang-garang aja lu. Ya setahu aneh HAM itu ya bebong, Wan. Ada dia aja. Berarti gua denda lu nih. Awas nanti nabi-nabi marah ini. Ayo. Waduh, jangan kayak gitu, Wan. Ente bertanggung jawab. Ini ada ayatnya ini. Ayo. Coba Wira 2 Timotius 3:16. Nah. Ente sudah mengajar yang salah ini. Berarti tapi nggak apa-apa lah. Ente kan bukan 2 Timotius bukan 3. Kristen. 2 Timotius 3:16. Makanya aneh nggak bisa ajar sembarang. Lu bilang HAM. HAM. Itu. Oh, segala tulisan yang diilham Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Iya kan? Jadi saya nggak bisa ngajar sembarang. Aneh tafsir kitab aneh ini kan sembarang-sembarang. Mau kayak gile. Jangan, Wan. Aneh aja lu. Soalnya aneh biasa baca kitab tafsir, Wan. Ayo, apalagi pertanyaan kedua. Ya itu aja nggak bisa ngejawab. Nggak bisa. HAM itu bukan bebong. HAM itu manusia. Kalau bebong sih bebong. Aneh aja lu. Gua denda lu lah. Ayo, apalagi? Burudin, lu lagi di mana? Din, lu di mana? Tahu ya? Lu di mana di mana? Aduh, jemaat itu galak-galak, Wan. Iya betul. Lu tadi nonton aneh nggak? Aneh disemprot sama jemaat-jemaat. Dibilang Pak Bom pendeta sayur. Lu ke hutan lu. Gua udah tua 53, ngapain gua kembali ke hutan? Justru gua harus ke kota. Aneh kan sudah sering di hutan dulu. Masa gua mau dari hutan? Masa tidak kasihan saya mau di hutan lagi? Betul nggak, Wan? Iya toh? Iya sih. Masa gua dari desa datang ke kota mau kembali harus ke kota, paling tidak saya ke Jakarta ke Surabaya betul nggak? Iya. Tadi itu benar-benar keren, Wan. Itu benar-benar keren tuh. Biarpun saudara ente Kristen, tapi kalau nggak adil ya ente tegur langsung keras gitu. Iya, saya nggak mau begitu. Jangan kita diskusi potong-potong, kan sudah pakai timer, betul nggak? Iya. Saya orang yang menghargai orang punya waktu, karena waktu itu sangat mahal. Sama aja kalau kita bekerja kan, gitu. Cuma ya saya nggak suka kalau ada bahasa-bahasa yang begitulah kayak macam tadi. Maksudnya kan ente juga kan punya room kan harus kita jaga, betul nggak? Jaga. Karena TikTok ini kan salah-salah kan. Aneh punya yang satu kan 3 hari. Tanggal berapa baru bebas? Tanggal 6? Tanggal 8. Aduh. Tanggal 8. Saya punya 8. Ini nih, HP ini. Satu nih. Ini 8 akun ini. Ini semua sudah kena ban. Di 88. Ini sekarang yang pakai ini. Ini masih full, 8-nya masih full. Tambah 1 HP lagi, Wan. Bagi Pak Pendeta 1 loh. Gampang. Untuk ini, untuk akun tuh. Satu loh. Ini sudah hancur-hancur ini, digigit si Ripe nih. Hancur, kasihan. Oke. Hancur-hancur. Digigit. Jatuh. Bang, saya tanya dulu, Bang. Ya. Boleh tanya. Tanya Alkitab saja. Oke, Pak Pendeta.
Mohon izin ya. Ya. Saya masih penasaran begini Bang. Yesus ini kan sebelum disalibkan itu kan Yesus beribadah di sinagog ini. Di sinagog ini kan orang Yahudi itu kan percaya hanya Hasem itu ya, satu-satunya pencipta langit dan bumi, Hasem itu ya, Bapa lah, Allah Bapa lah. Dan Yesus mengajar di situ, berarti secara otomatis kan Yesus ini mengakui bahwa satu-satunya Tuhan yang disembah itu hanyalah Bapa, kan begitu Bang. Nah setelah penyaliban Yesus, tiba-tiba ada pemahaman baru tentang Trinitas itu Bang. Itu bagaimana coba Pak Abang Pendeta? Kan ini bagus, saya suka. Oke. Din, lo lihat ya. Ane jelaskan sama ente punya murid ini. siap. Lihat ini. Jadi gini Pak ya. Siap. Di kekristenan itu Bapak selama ini kan punya pemahaman tuh kan, firman Allah itu apa Pak? Kalau di Islam ya, Islam itu firman Allah itu perkataan Allah itu Bang. Kalau di Islam, Bapak perhatikan ya. Bapak perhatikan. siap. Bapak perhatikan. Ini logos. Oke, Bapak lihat ya. Ini logos ya. Ini remata. Nanti terjemahkan bahasa Indonesia firman, Pak. Firman. Betul? Ya. Nanti remata juga ini. Remata ini terjemahan ke bahasa Indonesia firman, Pak. Firman. Ya. Ini juga firman, Pak. Firman, oke? Nah, tunggu sebentar ya. Supaya Bapak paham, supaya Bapak tahu toh ketuhanannya kita, betul kan, Pak? Iya, Supaya iya. tidak salah paham, ya. Siap Bang, siap. Betul Bang. Oke, sebentar ya. Nah, ini Pak ya, perhatikan Pak. Nah, di dalam iman Kristen Pak, kan Bapak tahu nih, logos firman, remata firman, grafe firman. Ini kan bahasa Indonesia kan? Sarapan dari bahasa Arab, oke? Siap. Oke, Bapak perhatikan Pak. Ini menurut Bapak ini artinya sama nggak ini? Ketiga ini. Sama. Ini tulisan sama loh. Menurut Bapak artinya sama nggak ini? Iya, sama. Salah Pak. Grafe ini, Bapak tahu grafe ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang ditulis di sini. Oke, itu grafe. Di terjemahan bahasa Indonesia firman, oke? Siap. Remata ini adalah kata-kata, perkataan. Itu terjemahan firman. Nah, logos ini bukan remata. Sampai sini Bapak paham ya? Logos ini beda. Nah, logos ini adalah ini, Pak. Ini. Bentar ya. Logos ini, Pak. Kecerdasan, akal budi, pikiran, hikmat Allah yang kekal maha dalam hakikat Allah, oleh firman Allah menciptakan segala sesuatu. Ini logos ini logos. Jadi dia berbeda dengan remata. Bapak pernah sekolah namanya, pelajaran di sekolah namanya biologi, betul?
Pernah, Bang. Biologi. Oke. Bapak tahu arti biologi ini apa, Pak? Biologi ini. Ilmu hayat itu. Ilmu hayat itu. Biologi ini kan dari bahasa Yunani, bios dan logos. Oke? Logos ini kan ilmu. Bios ini kan tentang kehidupan kan, makhluk hidup. Betul? Nah, sekarang Bapak lihat ya, ini nih, yang saya kasih tahu nih. Nah, ini logos, Pak. Kecerdasan Allah, hikmat Allah. Nah, Bapak baca Yohanes 1:1 kan? Pada mulanya adalah firman. Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Lingkaran ini, Pak. Dan firman itu adalah Allah. Nah, berbicara Allah atau Elohim, ya, Elohim atau Allah atau Theos. Ini sesembahan, Pak, sesembahan. Jadi bukan nama. Berarti berbicara hakikat. Bentar ya. Saya kasih bagi supaya Bapak paham. Bentar ya. Bicara hakikat. Aduh, saya tidak tadi siapkannya. Sorry. Bentar ya. Ya, bicara hakikat, Pak. Macam begini, Pak. Bicara hakikat, oke? Pak Bom ini. YHWH, Yod, He, Vav, Ve, bicara nama. Nah, ini 4 huruf tetragrammaton. Bentar ya. Bentar, saya bikin dulu. 4 huruf tetragrammaton. Aduh. Bentar ya. Nih, dia beginilah pokoknya ya. Ini hapus sedikit lah. Salah itu mouse pakai mouse. Jadi gini ya. Ini nama, ini hakikat, ini kedudukan atau jabatan. Contoh, Pak Bom punya nama, oke? Hakikatnya manusia, kedudukan pendeta. Jadi Tuhan itu bukan pencipta. Sampai situ Bapak paham ya? Pak. Nah, oke. Begini Pak. Allah orang Kristen itu sama orang Yahudi, Allah itu roh. Jadi saya kasih contoh nih. Lingkaran ini, oke? Paham Pak ya? Ya. Nah, Allah itu roh. Nah, Allah ini orang Kristen dan orang Yahudi panggil Bapa. Allah ini. Oke? Sampai di sini paham, Pak? Siapa? Nama Allah ini adalah YHWH. Oke? Ini Bapak lihat lingkaran ya. Ini yang kami sembah nih, sesembahan ini. Allah itu roh. Nah, di dalam Allah yang kita panggil Bapa, di dalam diri Bapa ini ada logos, ada roh hidup, Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah kehidupan Allah, makanya dihidup. Istilahnya kalau bahasa ya, roh Allah itu adalah roh hidup yang menghidupkan. Sampai sini Bapak paham? Firman ini adalah kecerdasan hikmat Allah itu sendiri. Sampai di sini Bapak paham, Pak? Baktiar? Nah, di dalam lingkaran ini berarti firman ini Allah bukan? Dalam lingkaran ini. Pak Baktiar. Naiknya Pak. Wan. Lu punya Jumat gimana nih? Baktiar. Lanjut aja, aneh biar tahu nih. Ya. Ya. Pak Baktiar, lu dengar ya? Ini logos, ini roh, nafas hidup Allah. Nah, jelas firman ini Allah. Baktiar, ditanya lu. Dengar bang. Saya sengaja di mute supaya Oke, saya. Bapak gak usah mute Pak. Bapak paham supaya enak. Bapak tahu ya, berarti lingkaran ini Allah ya. Paham ya? Nah, di dalam diri Bapak ini Allah sampai cipta kita panggil ada berdiam firman, ada Roh Kudus, oke? Nah, firman ini yang keluar menjadi manusia namanya Yesus. Oke? Yesus. Kok dia pakai kacamata nih? Aneh-aneh aja nih. Nih. Oke? Nah, Yesus ini hidup di dalam dunia, nanti Yesus berkata namanya remata.
bahasa Indonesia firman, perkataan Yesus, firman lagi, nanti ditulis namanya firman lagi. Ya. Pak Baktiar sampai sini udah mulai paham? Nih, logos remata grafe. Ya. Nah, jadi yang menjadi manusia ini adalah ini Allah itu sendiri. Kecerdasan Allah. Nah, untuk itu di sini dalam kitab Mazmur Daud, nih. Ya, nih. Nah, gua kasih tunjuk lo. Nih. Ini Pak Baktiar, nih. Daud minta sama Elohim, kalau kita baca dari atas ini. Aku berseru kepada Elohim yang maha tinggi, kepada Elohim yang menyelesaikan bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku. Nah, untuk itu Yesus, kita baca di Yesaya lagi. Nih Yesaya 48 ayat 11. Ini Pak. Aku akan melakukannya oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan, aku tidak akan memberi kemuliaanku kepada yang lain. Jadi Yesus adalah utusan, memang utusan dari Bapa, tapi dia Allah. Dia utusan turun dari surga. Ya Pak Baktiar, bukan nabi biasa karena dia datang dari surga. Makanya Yesus bilang, Pak, nih, aku datang dari surga, nih, di Yohanes 6, Pak. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Kehendak apa? Dia, Bapa, mengutus firman. Aku turun jadi manusia. Jadi Tuhan itu satu. Itu Pak ya. Nah, makanya di dalam Yohanes 8, Pak Baktiar, buka mic aja Pak, nih. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Kalau Bapa adalah Allahmu, kamu akan mengasihi aku, karena aku datang keluar dari Bapa. Dikeluar, nih. Gitu Pak. Nah, satu lagi, saya mau kasih tahu Bapak. Bapak kan belum tahu apa itu Yod-Heh-Vav. Nih, saya kasih tunjuk ya. Tadi soalnya kenapa dihilang kok nih. Bapak perhatikan Pak ya. Nih Pak, Yod-Heh-Vav nih. Ikhwan pernah tuh ini kan tidak? Din, lo tau bahasa ini nggak? Yod-Heh-Vav. Kagak tahuan, itu kayak huruf hieroglif kayak gitu. Iya, nih. Siapa ini namanya? Baktiar. Pak Baktiar. Pak. Bapak. Pak. Mic-nya Pak. Hei. Teman-teman perhatikan ya. Yod. Din, lu lihat ini Din, supaya lu tahu YHWH itu apa, Wil? Nih. Yod-Heh-Vav. Hei. Tangan melihat, paku melihat. Siapa yang dipaku? Tangan, gambar tangan kan? Yod, hei, Vav, hei. Tangan melihat, paku melihat. Siapa yang dipaku? Nih. Yesus adalah firman Yahweh. Firman ini yang keluar menjadi manusia. Oke. Pak Baktiar, kok ngarang di bawah? Ayo sini, Ikhwan, lu punya jemaat di bawah suruh naik lah.
aja kalau disuruh naik. Takut ya. Nih, ini ya hakikatnya manusia. Ini Kristus. Jadi teman-teman, contoh begini ya. Bom YHWH itu nama. Yesus nama. Di bagian garis ini ya. Saya kasih warna ini dulu untuk pemisah. Nih. Ini pemisah nih. Hakikat Yesus manusia. Bapa Elohim Tuhan. Pak Bom manusia. Kedudukan pendeta. Yesus manusia, tapi Yesus adalah Allah juga. Dia Tuhan penguasa. Dia Allah hakikatnya. Ini karena dia keluar. Bingung ya yang di bawah ya. Bingung ya mah. Gampang sekali begini. Jadi itu ya, jangan korban nandar ya. Kalian kan di sekolah kan belajar ini, biologi. Apa tuh biologi? Dari kata bahasa bios dan logos. Ini yang menjadi manusia teman-teman muslim ini ya. Nih, logos. Ini yang menjadi manusia, menjadi manusia, bukan remata, grafe. Kalau grafe ini kan tulisan itu ciptaan, perkataan, kata-kata yang kalian melihat ciptaan, bukan. Ini nih, logos. Nah. Ini ya, firman Allah. Pak Baktiar. Jadi gitu, Udin. Yesus adalah Allah, firman Allah. Supaya ente kasih tahu sama ente punya murid-murid itu. Wan, Ya, Melkisedek itu Yesus sendiri nggak? kalau menurut memang Melkisedek tidak punya tidak punya bapak, tidak punya keluarganya kan tidak tertulis, tapi memang Melkisedek itu adalah imam. Kalau kita bacakan dalam kitab Ibrani ini, ini Melkisedek ini, tentang Melkisedek, betul nggak? Nih Melkisedek ini, betul nggak? Coba Wira tolong buka deh, nanti Udin punya sultan nanti datang. Wira, bisa buka kah? Bisa. Ya, Ibrani 7. Ibrani 7 ayat 1. Memang Melkisedek ini kan, kalau kita sini kan Kristus dan Melkisedek kan, betul kan? Nah, kalau kita baca dari sini, coba kita buka di Kejadian 14 ayat 18 sampai selanjutnya. Kejadian 14 ayat ke 17 yang selanjutnya, coba 18 ya coba. Nah itu dari atas, coba Melkisedek itu dari atas. Perikopnya nih, Udin. Pertemuan Abraham dan Melkisedek kan. Nah kalau kita baca di sini kan memang Melkisedek ini kan adalah raja, istilahnya raja ini ya, Raja Salem ya, di lembah Salem ini, di lembah. Dia adalah Raja Salem di ayat 18 coba. Ya, dia adalah raja ya. Raja Salem membawa roti dan anggur yang imam Allah. Dia adalah di Melkisedek adalah Raja Salem membawa roti dan anggur, ia adalah imam Allah Maha Tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya coba ayat 19 naik. Diberkatilah kiranya Abraham dan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Nah, di sini memang secara kalau kita baca ya, tidak tertulis secara eksplisit, tapi kalau kita baca ke Ibrani, coba ke Mazmur dulu 110 ya kayak 4 coba. Mazmur 110 ya 4 coba. Itu ya. Kalau saya punya ini ya. Di sini kan Mazmur 110 ya,
Tuhan telah bersumpah dan ia akan menyesal, engkau adalah imam untuk selamanya menurut peraturan Melkisedek. Nah, kalau kita buka di sini di coba Wira Ibrani 6 ayat 20 ya. Di situ. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Nah, sekarang gini, ente tahu kan? Yesus adalah imam besar dan imam selama-lamanya, betul nggak? Iya, betul. Kalau saya punya pemikiran saya, seperti Abraham di Kejadian 18 itu. Tuhan duduk makan dengan Abraham. Jadi kalau saya yang ini ya, Melkisedek ini adalah malaikat yang menjadi manusia istilahnya. Karena Abraham juga yang memberikan persembahan kepada Melkisedek. Jadi karena Melkisedek di sini ya Yesus itu sendiri, tapi dalam keadaan bukan lahir. Kalau menurut ente gimana? Itu kalau saya sih, saya mungkin berbeda orang, tapi karena saya lihat dari ayat Alkitab. Kalau menurut Ane sih lebih ke ini ya, teofani Yesus ya. Betul, firman. Karena di Ibrani 7 ya. Coba Ibrani 7 Wira, Ibrani 7 ayat 17 ya kayaknya. Soalnya saya berpegang di sini ayat ini. Ibrani 7 ayat 17. Sebab tentang dia diberi kesaksian engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Yaitu siapa? Ya Yesus Kristus. Begitu. Itu. Siapa lagi mau jadi imam selamanya kalau bukan Yesus kan? Betul nggak? Itu bro. Karena memang Melkisedek nggak ada, dia bukan bangsa Israel, bukan orang ini, bukan. Tapi memang tidak tertulis, tidak secara eksplisit ya dalam Alkitab, nggak ada, tidak tertulis secara eksplisit, begitu bro. Bentar ya, gue lihat ini. Oh ini TikTok oh bisa, puji Tuhan. Bikin laporan dia. Jadi gitu, Odin. Kalau saya ya Melkisedek itu ya Yesus sendiri. Melkisedek itu ada Tuhan Yesus sendiri. Kalau bagi saya sih. Karena dia adalah apa? Karena kan berapa kali kan saya patokan di Ibrani 1 ayat 1. Karena Allah berbicara dengan para nabi, ya toh? Betul nggak? Coba Wira buka coba Ibrani 1 ayat 1. Kalau saya begitu berpatokan dalam kitab Ibrani nih. Coba Ibrani 1 ayat 1. Nih, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi, betul nggak? Jadi Allah itu berbicara dengan para nabi-nabi, termasuk Abraham, itu yang berbicara. Jadi setahu saya ya Melkisedek itu adalah firman Allah itu sendiri, malaikat itu. Begitu Din. Pak Baktiar,